Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dalam acara Tabura Injil pada hari ini Minggu tanggal 3 Juli 2022. Kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang terus memberi kepada kita kasih dan pengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mendengar bagian daripada kebenaran firman Tuhan, marilah saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah firman yang hidup, yang senantiasa terus menyertai dan membimbing kami untuk ada di hari yang kudus ini, tetapi juga memulai di bulan yang baru, pada hari yang ketiga pada bulan Juli 2022. Kami hendak mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus bagi kami, supaya kami benar-benar menjadi bagian yang terus menjadi berkat bagi semua orang percaya. Terima kasih Bapa di sorga, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, halaukan dari kami segala hal yang merintangnya akan kebenaran firman Tuhan yang hendak kami dengar pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang hendak kita dengar di hari ini terangkat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur pasal 119 pada ayat 25 hingga ayatnya yang ke-35. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini dan kita ikuti bersama dengan perikop pembacaan bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Pada ayat 25 hingga ayatnya yang ke-35 berbunyi demikian. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya yang terus mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan dituntun melalui kebenaran firman Tuhan ini, tema yang hendak kita renungkan bersama, yaitu pentingnya firman Tuhan bagi keluarga Kristen. Pentingnya firman Tuhan bagi keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, yang selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari yang Tuhan kuduskan bagi kita, ataupun kita boleh menyembah Tuhan sebagai juru selamat kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan. Firman Tuhan di hari ini hendak memberikan pencerahan bagi kita bahwa firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri.
Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri yang penuh dengan kebenaran untuk memberkati setiap pribadi, untuk memberkati keluarga, tetapi juga memberkati setiap orang yang kita jumpai di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Firman Tuhan itu juga sebagai pelita di kaki kita dan terang di jalan kita. Mazmur 119 pada ayatnya yang ke-105. Firman Tuhan itu sangat penting bagi kita semua orang Kristen atau kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur menyampaikan kepada kita semua bahwa betapa pentingnya bagian firman Tuhan. Bagi si pemazmur, firman Tuhan itu sangat penting bagi pribadinya. Dia mengatakan bahwa jiwaku melekat pada debu. Mari kita membayangkan bagaimana jiwa melekat kepada debu. Pemazmur mengatakan seperti itu. Ada sesuatu yang memang benar-benar terungkap di dalam hati dan jiwanya. Ketika jiwa melekat dengan debu, itu berarti jiwa dengan debu menjadi satu. Kalau dibilang jiwa itu berarti debu, kalau dibilang debu itu berarti jiwa. Debu itu sesuatu yang kotor yang dapat mengotori sesuatu. Dan kalau debu itu ada, maka harus dibersihkan, maka dengan demikian akan bersih. Dan sesuatu benda itu dapat digunakan. Jiwa pun demikian, kalau jiwanya kotor maka kalau dibersihkan maka jiwa itu akan bersih. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia ini memiliki keterbatasan, kelemahan dan kekurangan. Bahkan kalau kita pikir bahwa manusia hidup di dunia ini punya batas umur, tidak untuk hidup selama-lamanya. Manusia tidak selamanya hidup di dalam dunia, tetapi pada saatnya akan kembali kepada Sang Pencipta. Bagi si pemazmur, kehidupan banyak sekali persoalan, beban-beban yang dijalani oleh kehidupan manusia itu sampai tingkat di mana kita tidak sanggup untuk dapat menyelesaikan semua beban yang kita jalani. Kadang selalu timbul di dalam pikiran kita perasaan takut, perasaan kecewa, perasaan mengeluh, bersungut-sungut. Itulah yang terjadi dalam hidup kita sebagai pribadi dan yang dijalani oleh si pemazmur. Ada lagi yang terjadi yang sangat mempengaruhi kehidupan iman dari si pemazmur ketika ada banyak musuh yang menyusahkan dia, bahkan lebih lagi membuat hati dari si pemazmur tidak ada damai sejahtera. Ada di dalam hati si pemazmur iri hati, dengki, dendam. Hal-hal ini sebenarnya sesuatu musuh yang mempengaruhi seluruh kehidupan daripada si pemazmur. Kita dapat melihat itu pada ayat-ayat firman Tuhan yang telah kita ikuti bersama dalam Mazmur 119 ayat 26, 25 hingga ayatnya yang ke-35. Jalan hidupku telah kuceritakan, jiwaku menangis karena duka hati. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat-kalimat ini menyadarkan si pemazmur bahwa ada kehidupan yang penuh dengan dosa, jauh dari Tuhan, semakin susah dan sulit untuk direnungkan secara manusia, bahkan sulit untuk diselesaikan. Dengan demikian, si pemazmur memiliki satu perasaan bahwa hanya datang kepada Tuhan. Itu langkah awal dan akhir ketika datang kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan yang baru. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan itu sangat penting bagi kita.
Oleh sebab itu, ketika kita belajar dari si pemazmur, kita harus melihat kembali dan kita merenungkan bahwa memang benar tanpa firman Tuhan hidup ini akan sia-sia. Karena dari firman Tuhan itu kita kembali dengan lega, kita kembali dalam damai sejahtera, dan ada mujizat-mujizat yang terjadi ketika kita mendengar akan perkataan firman Tuhan dan melakukannya dalam seluruh kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan melihat bahwa ketika ada dalam kebenaran firman Tuhan, kebahagiaan dalam hidup pribadi itu akan dirasakan, kebahagiaan dalam rumah tangga itu akan dirasakan, kebahagiaan dalam sesuatu pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita itu akan kita rasakan. Firman Tuhan itu juga menjadi petunjuk bagi kita untuk melakukan sesuatu. Firman Tuhan itu akan menjadi petunjuk dalam memutuskan segala sesuatu. Tidak menurut kehendak kita, tetapi menurut kehendak Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup karena perkataan firman Tuhan, sehingga apapun beban yang kita jalani, kita tidak akan goyah. Kita tidak akan lemah untuk mengikuti berbagai pencobaan yang datang. Mungkin saja dalam seluruh aktivitas kita sebagai orang-orang percaya, kita pasti akan menghadapi berbagai hal. Pada saat ini melalui kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara pemirsa, kita melaksanakan semua aktivitas, mendahului dan mengakhiri. Mari kita mengundang Tuhan, karena firman Tuhan itu sangat penting bagi kita sekalian. Ketika kita melaksanakan kebenaran firman Tuhan itu, dengan sendirinya ketetapan, peraturan, kebenaran firman Tuhan itu akan memberkati kita sekalian. Ketika memberkati kita, maka kita pun juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita terus ada dan berpaut kepada firman Tuhan. Tuhan akan senantiasa memberkati kita, pribadi kita, keluarga kita, bahkan sampai kepada masa depan kita semua. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan bagi kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan, mengingatkan kami bahwa kebenaran firman Tuhan itu sangat penting bagi kami, menghidupkan kami, memberikan sukacita dan kebahagiaan bagi kami sekalian. Tanpa Engkau, tanpa perkataan firman-Mu, maka hidup ini menjadi kosong dan sia-sia. Kami bersyukur Tuhan kalau di hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kami waktu di mana kami boleh menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kami dipimpin oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah semua orang yang mendengarkan menjadi berkat, dan mereka juga membagikan berkat kebenaran firman Tuhan ini kepada sesama yang dimana mereka jumpai. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk semua orang percaya. Tuhan memberkati bahkan yang jauh dari Tuhan. Tuhan pula yang akan memanggil mereka untuk datang dekat, menerima akan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk semua program kehidupan GKI di Tanah Papua. Tuhan memberkati pesta iman, pelaksanaan sidang sinode yang akan terjadi pada tanggal 18 sampai tanggal 24 Juli 2022. Tangan Tuhan turut terlibat dan mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan mukjizat dari Allah. Setiap orang yang ada akan menjadi berkat. Terima kasih Bapa di sorga, Mbak berdoa menyerahkan pimpinan klasis GKI Yapen Selatan, bahkan semua para pekerja yang ada
di kantor klasis ini, hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pribadi mereka, bahkan seluruh hidup keluarga, bahkan orang tua, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Masa depan mereka pula, biarlah Tuhan tuntun dan sertai, sehingga berkat-berkat yang mereka terima pula, mereka akan memperlihatkan itu kepada sesama. Bapa dalam kerajaan sorga, hamba berdoa menyerahkan para janda, duda, yatim piatu, para lansia, ibu mengandung, bahkan juga yang ada di balik terali besi. Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka menjadi sahabat yang baik dalam hidup mereka hari lepas hari. Pemerintah, bangsa, dan negara kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pimpinan sinode dan semua jajaran yang ada, biarlah kasih, kemurahan, penyertaan, dan berkat Tuhan terus menyertai dan memberkati. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni segala dosa yang kami buat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami telah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.